Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, Puspo, dalam Motivasi Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, ridho, hidayah, dan inayah kepada kita. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan berbicara tentang kesetaraan yang menakjubkan. Kisah diambil dari Adi bin Hatim, yaitu seorang pemuka Bani Toyi. Ketika muncul di hatinya kecondongan untuk memeluk Islam, datanglah beliau ke Madinah untuk bertatap muka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adi bin Hatim memang belum memeluk Islam, tapi beliau berharap dengan pertemuannya itu makin mantaplah hatinya untuk memeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Adi bin Hatim dengan sebaik-baiknya, layaknya perlakuan terhadap seorang pemimpin. Namun, saat berjalan bersama menuju rumah Rasulullah, Adi bin Hatim terperanjat bukan main. Pasalnya beliau menyaksikan bahwa ternyata sikap Rasulullah yang baik tidak hanya karena Adi seorang pemimpin, tetapi Rasulullah memang benar-benar bersikap baik kepada siapa saja. Waktu itu ada seorang wanita tua yang memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud ingin mengutarakan hajatnya. Rasulullah segera memenuhi panggilannya, mendengarkan dengan seksama apa yang hendak disampaikannya. Kemudian beranjak setelah wanita itu selesai dan puas dengan hajatnya. Adi bin Hatim terkejut karena yang lumrah terjadi adalah rakyat yang datang kepada pemimpinnya, bukan justru sebaliknya. Akan tetapi Rasulullah tidak begitu, sebab memang pemimpinlah yang harus memperhatikan keperluan rakyatnya. Dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kaya setara dengan yang miskin, yang berkuasa setara dengan rakyat biasa, yang keren pun sama dengan yang biasa-biasa saja. Kesetaraan itu yang membuat umat Islam menjadi bangunan kukuh yang tidak mudah goyah. Adi bin Hatim sangat menyadari bahwa belum pernah didapatinya kesetaraan sosial yang sedahsyat ini. Kejadian yang disaksikannya dari Rasulullah merupakan satu hal yang luar biasa. Melihat itu saja, sebenarnya Adi bin Hatim sudah merasakan gejolak yang dahsyat di dalam hatinya. Hanya saja, keimanan belum terikrarkan dari lisannya. Sahabat-sahabatku, sesampainya di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Adi bin Hatim menyaksikan kesederhanaan yang tak kalah luar biasa. Tidak seperti yang dibayangkan. Rasulullah tidak tinggal di istana atau rumah yang megah. Bahkan di ruang tamu hanya ada sebuah bantal untuk dijadikan alas duduk. Rasulullah memberikan bantal tersebut kepada Adi bin Hatim agar dijadikan alas duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kepada Adi bin Hatim bahwa kelak agama Islam akan jaya. Rasulullah memberi 3 tanda, yaitu akan ada seorang wanita yang berjalan dari daerah yang jauh menuju Mekah tanpa ditemani seorang pun saking amannya. Imperium Persia dan Romawi akan jatuh dan umat Islam akan melambung, dan akan ada seseorang yang membawa hartanya untuk disedekahkan, sedangkan saat itu tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah.
Mendengar kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti terjadi, maka makin mantaplah hati Adi bin Hatim untuk memeluk Islam. Kelak, beliau mengisahkan sendiri, "Sepanjang saya hidup, saya sudah menyaksikan 2 dari 3 tanda yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Saya pun yakin bahwa tanda yang ketiga akan segera terwujud." Itu rencana Adi bin Hatim. Benarlah keyakinan Adi bin Hatim. Tanda ketiga yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah terjadi, yaitu pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat itu orang-orang yang ingin memberi sedekah kebingungan lantaran tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Justru semua orang ingin agar ada yang mau menerima sedekah dari mereka. Masya Allah. Sahabat-sahabatku, betapa banyak hikmah yang bisa kita tangkap dari kisah Adi bin Hatim ini. Yang pertama, soal kemantapan hati. Ketika kita mengalami kebimbangan dalam memutuskan satu hal, kita tidak boleh tinggal diam tanpa berusaha mencari penjelasan. Adi bin Hatim tidak membiarkan rasa was-wasnya merajai hati. Beliau berusaha yakin dengan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan penjelasan beliau tentang Islam. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah memperlakukan semua orang dengan setara, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maksudnya, tidak ada yang lebih diutamakan dibanding yang lain, apalagi hanya karena silau melihat kemilau harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah demikian. Semua orang beliau pandang sama, dan yang membedakan adalah ketakwaannya. Dan pelajaran yang berharga yang ketiga adalah menyesuaikan topik pembicaraan dengan lawan bicara. Seperti kaidah khatibun nasa biqadri uqulihim, berbicaralah kepada orang-orang menurut kadar akal mereka. Maksudnya, hendaknya pembicaraan disesuaikan dengan lawan bicara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali Adi bin Hatim sebagai seorang pemuka Bani Toyi. Maka beliau pun memilih tema pembicaraan yang sesuai antara pemimpin, yaitu mengenai progresivitas agama Islam yang sejatinya sedang ditanya-tanya oleh Adi bin Hatim di dalam hatinya. Dengan demikian, makin mantaplah hati Adi bin Hatim untuk memeluk agama Islam. Di dalam bukunya Enjoy Your Life, karya Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi menjelaskan teknik komunikasi efektif ini dengan berkata, gunakanlah umpan yang tepat, sebab tema pembicaraan yang sesuai dengan lawan bicara menjadikan kesepahaman makin mudah untuk kita raih. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah sunnah memuliakan tamu. Dari kisah yang sekilas ini juga bisa kita saksikan bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan tamunya. Sebuah bantal alas duduk yang ada di rumah Rasulullah yang hanya 1 buah diberikan kepada Adi bin Hatim. Sedangkan beliau sendiri, Rasulullah sendiri, duduk tanpa alas. Yang demikian adalah sikap seorang muslim kepada tamunya. Nah, sahabat-sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita agar mudah mengingat hikmah.
Sahabat-sahabatku, dimanapun Anda semua berada, inilah yang bisa Puspo sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, adalah murni kekhilafan Puspo dalam menyampaikan motivasi Islam ini. Dan apabila ada kelebihan, semoga menjadi keberkahan dan kebaikan kita semua. Karena murni kebaikan dari motivasi Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu mafiq, wallahu alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.